Halo semua, selamat datang di Autorider. Kita ketemu lagi dengan Aerox baru setelah kita buat 2 video sebelumnya ya. Kita pernah bikin video reviewnya khusus, ada di link di atas ini. Begitu juga first ride kita jalan-jalan seputar Jakarta, terus kita nyobain di sirkuit Sentul Go-Kart. Itu ada juga linknya di atas ini, Anda bisa tonton. Tapi sekarang kita akan cobain Yamaha Aerox baru ini lebih lama lagi di jalanan ibu kota. Kita akan lihat seperti apa Yamaha All New Aerox Connected ABS ini yang warna Prestige Silver yang kita punya saat ini. Di sini harganya 29 juta on road Jakarta, dan kalau yang tanpa ABS dijual di Jakarta dengan harga 25.500.000 rupiah. Bagaimana kesan harian kita terhadap Aerox Connected ABS terbaru ini? Jangan kemana-mana, kita akan bahas bareng apakah dia masih bisa mencatatkan fuel consumption sampai 53 km per liter seperti yang waktu itu. Kita akan bahas bareng di video ini. Secara desain, gurat sporty dari bodi Aerox tetap dipertahankan sehingga sekilas tampilannya tidak banyak berubah. Namun, dibekali nama All New, setelah diperhatikan lebih lama, memang harus diakui cukup banyak perbedaan antara Aerox ini dengan generasi sebelumnya. Pada video review sebelumnya sudah kami ulas tuntas dan linknya Anda bisa klik di atas ini, tapi kita akan ingatkan lagi sedikit. Paling kentara adalah lampu depan. Dengan paduan DRL, lampu utama dan sen yang berbeda, gurat bodi samping pun lebih sporty, mirip seperti fairing sebuah motor sport. Sementara bodi belakang punya paduan bagian halus dan kasar berbeda sehingga tampak lebih ramping. Bagian atas buntutnya lebih lancip, tapi masih punya pegangan di bawah bodi sebagai pengganti behel. Sedangkan dudukan atas shockbreaker kini tertutup bodi, tidak seperti yang lama. Posisi lampu belakang LED pun sedikit lebih tinggi. Perbedaan lain tidak terlihat karena tangki di dek tengah kini berkapasitas 5,5 liter, naik dari sebelumnya yang 4,6 liter. Nah, ada satu lagi fitur canggih yang tercermin dari namanya. Kenapa All New Yamaha Aerox ini punya nama Connected? Itu ada hubungannya dengan aplikasi ini. Jadi Anda bisa mendownload di Play Store. Itu ada koneksi antara handphone dan motor. Begitu motor dinyalakan, dia akan otomatis tersambung dan tulisannya lihat Connected. Dari sini dia akan terhubung langsung dan ada tulisannya di sini apps, dan kelihatan baterai saya udah lowbat di sini. Dan ada 2 syarat dia bisa terkoneksi di sini. Pertama harus koneksi dengan Bluetooth, dan satu lagi lokasi dari handphone ini harus Anda hidupkan. Kalau enggak dia nggak bisa nyambung. Karena sebelumnya pada saat Anda melakukan koneksi ke motor itu harus aktif semuanya. Jadi ini sudah saya koneksikan. Anda ingin tahu koneksinya seperti apa, Anda bisa lihat linknya di atas, itu video kita sebelumnya. Ada apa aja di sini, kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu apa aja yang ada di aplikasi ini. Ada info mengenai kendaraan Anda, motornya bisa Anda masukin foto motor Anda, terus nama dari modelnya udah pasti Aerox 155, karena ada juga Yamaha NMAX yang punya fitur yang sama. Jadi Anda bisa masukkan nomor plat dari motor ini. Ada juga Anda bisa kasih nama dari motor ini, namanya siapa, terserah Anda. Terus ada registration date, ini juga Anda bisa masukkan tanggal registrasi dari kendaraan Anda, yang ini udah masuk dengan sendirinya otomatis VIN number dari motor ini. Lalu ada rev dashboard. Nah, ini yang asik nih. Kalau kita nyalain motornya, dia otomatis update dan kelihatan takometernya sama dengan yang di motor. Asik ya. Lalu ada konsumsi bahan bakar. Ini saya baru pakai motornya, jadi yang sebelum ini adalah konsumsi bahan bakar teman-teman yang pakai motor ini sebelumnya. Nanti kita lihat seperti apa kalau kita pakai. Lalu ada lokasi parkir.
Nah, sekarang kita lokasi parkirnya ada di sini nih, di kantor kita di Joglo. Tapi kalau motornya mati dan Anda tinggalin motor ini, misalnya motornya dipindahin sama tukang parkir misalnya, ini tetap ada di lokasi terakhir Anda parkir. Terus ada rankingnya nih. Ranking ini Anda bisa lihat ranking dari di negara ini itu siapa aja yang paling irit misalnya, siapa aja yang paling jauh. Nah, ini kita bisa lihat rankingnya di sini, dia lagi update terus, belum keluar ya. Nanti kita akan lihat kalau keluar seperti apa, dan Anda bisa aktifkan ini, gabungin dengan kendaraan Anda, jadi kelihatan nanti Anda seperti apa rankingnya. Settingnya banyak setting yang dilakukan di sini. Terus ada setting, macam-macam setting yang bisa Anda lakukan di sini. User info, recommended maintenance, your engine replacement interval, show scan screen, master notification, bla bla bla, email, units, language, dan pairing Anda bisa lakukan di sini. Terus ada setting juga, ada Q&A, tutorial, malfunction history juga bisa kelihatan di sini nanti seperti apa. Contact us, ini bisa kontak Yamaha, aplikasi versionnya, terus license dari aplikasi ini. Terus Anda bisa ganti juga CCU-nya kalau mau ganti motor misalnya dari sini nih. Bisa scan QR code lagi yang Anda dikasih pertama kali pada saat beli motor ini, atau bisa scan di tempat aki. Yamaha menyebut Aerox ini punya power to weight terbesar di kelasnya. Menilik spesifikasi, memang mesinnya kini punya tenaga 15,1 daya kuda, lebih besar dari sebelumnya yang 14,7 daya kuda. Sumber tenaga ini mirip punya NMAX baru. Piston baru mirip R15 adalah salah satu faktor naiknya tenaga. Dengan Smart Motor Generator atau SMG, starter Aerox ini tetap halus. Sementara itu, beberapa fitur dari Aerox lawas dipertahankan, seperti bagasi yang luas banget di bawah jok, shockbreaker subtank untuk varian yang paling tinggi, shockbreaker LCD monokrom, lampu depan dan belakang LED, lalu ada soket output DC 12 volt, bukan USB soket ya, dan hadirnya keyless, juga rem ABS 1 channel untuk roda depan, dan ada juga side stand switch. Aerox baru ini hanya punya 2 varian, yaitu varian Connected ABS dengan harga 29 juta dan varian Connected 25,5 juta. Jadi sudah tidak ada varian S atau R lagi ya. Bedanya adalah pada fitur ABS, keyless, stop and start system, dan shockbreaker subtank. Tapi keduanya tetap punya koneksi ke HP melalui aplikasi Y-Connect. Sebelum kita cobain, kita lihat dulu bagaimana posisi riding di all new Yamaha Aerox ini, karena dia punya jok yang cukup tinggi. Dia tinggi joknya dari tanah adalah 790 mm, dan itu mirip sama yang lama, tetapi bentuk joknya baru. Karena dia sekarang pinggulnya ini lebih terasa ya, terus dia ada jahitan berwarna putih di sini, terus ada tulisan Aerox emboss di sini, lebih keren sih dibanding yang lama. Dan sekarang dia tampaknya di sini lebih keset, jadi gripnya terhadap celana Anda itu jadi lebih maksimal. Kita akan cobain. Tinggi saya 185 cm, duduk di atas Aerox ini seperti kita lihat. Kaki saya masih cukup menekuk, ini padahal saya duduk di posisi paling belakang. Dan joknya ini bagian belakangnya sangat lebar dan dia lumayan bertumpuk, jadi ada semacam lumbar support yang menyangga bagian bawah punggung Anda di sini. Itu enak banget buat riding harian. Posisi kaki juga cukup lega di sini. Kaki saya ukuran 45, sepatu saya, jadi masih bisa cukup bermain di dek bawah ini. Mau agak maju, mau agak mundur, itu lumayan lega. Dan buat pembonceng ada footstep di sini, itu mirip sih sama yang lama dan tidak mengganggu pada saat kita maju mundurin motor, itu masih cukup lega. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau Anda tidak setinggi saya? Kita akan cobain beberapa teman kita yang tingginya tidak seperti saya, mulai dari 165 cm. Kita panggil dulu yang tingginya 165, itu Rehan. Han, kita cobain Aerox, Han. Bagaimana kalau Anda tingginya seperti Rehan, 165 cm?
duduk di atas Aerox ini udah pasti setengah balet ya Han ya? Iya, Mas. Padahal Rehan duduk cukup maju ke depan. Iya. Kalau mundur ke belakang sih, ya gitu deh. Kalau riding sih enak ya, tapi kalau lagi di lampu merah mungkin kalau duduknya paling mundur, kakinya cukup satu aja ke bawah. Iya, betul. Masih bisa. Lalu kalau Anda tingginya 170 cm, kita akan cobain Brian. Gimana Bri? Masih bisa nepak sih Mas, tapi jinjit. Ya, masih agak jinjit. Tapi ini Brian duduknya agak mundur ke belakang. Kalau maju lo lagi ke depan, nah lumayan dia mulai bisa menapak sempurna ke tanah. Jadi buat mengontrol di kemacetan, itu pasti lebih enak ya kalau agak maju ke depan. Buat Anda yang tingginya sedikit lebih tinggi lagi, 175 cm, ada Rifat. Gimana kalau Rifat naik ini? Fat, lu punya Aerox juga kan di rumah kan? Punya. Tapi yang lama. Tapi yang lama. Gimana rasanya yang ini? Mirip sih sama yang lama ya? Mirip sama yang lama. Cuman ini kalau untuk segi kaki, ya masih napak. Masih napak, 175 masih napak. Masih napak. Masih napak sempurna padahal duduknya paling belakang. Jadi posisi ridingnya kalau Anda punya Aerox yang lama, itu masih mirip sih. Di decknya juga masih mirip ya? Masih mirip. Jadi memang sebenarnya posisi riding dari Aerox yang lama tuh dipertahankan sama Yamaha dan dituangkan langsung ke Aerox baru ini. Langsung kita cobain bagaimana di jalan raya. Berkendara lebih lama dengan Aerox ini semakin terasa karakter sporty riding yang jarang dimiliki sebuah skutik. Sebenarnya bedanya tipis dengan yang lama, mesinnya halus saat di start, raungan mesinnya juga mirip, sampai dinamikanya masih mirip dengan Aerox lama. Paling terasa bedanya adalah saat melirik speedometer dan merasakan jok barunya yang lengket banget dengan celana. Jadi kalau cari sensasi riding, ya pengguna Aerox lama boleh bangga lah, karena karakternya masih dipertahankan oleh Yamaha. Kecuali Anda ingin ganti model dan menikmati Y-Connect-nya, silakan ganti dengan Aerox yang baru. Tapi kalau cuma cari sensasi riding atau sensasi berkendara, ya bedanya tipis-tipis aja sih rasanya. Dibuat riding sendirian, suspensinya terasa sporty banget, cenderung stiff di bagian belakang, sehingga enak buat bermanuver. Apalagi ban lebar di depan dan di belakang, ukurannya masih sama dengan yang lama, jadi rasanya juga tetap mantap. Nah, shockbreaker depan rasanya cukup empuk. Sayangnya nih kalau kena speed bump agak kencang atau lubang yang dalam dan polisi tidur agak kencang, dia sering mentok. Urusan tenaga nggak perlu ditanya, tarikan nggak putus-putus, di putaran bawah kuat, di atas pun tetap jambak. VVA atau Variable Valve Actuation aktif di 6000 rpm. Karakter yang dipertahankan ini terbukti memang mumpuni di Aerox yang lama. Data akselerasi bisa Anda lihat pada tabel berikut ini. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam 19,2 detik. Akselerasi pertengahan pun kuat, apalagi VVA selalu membantu akselerasi. Buat berkendara agresif memang enak banget. Namun ternyata buat riding santai, Aerox ini juga masih nikmat. Boncengan misalnya, shock belakang yang tadinya cukup kaku jadi lentur saat boncengan. Memang tidak ada setelan prabeban, tapi cukuplah untuk meredam guncangan jalan. Nah, yang bikin kaget ternyata iritnya juga kembali terbukti. Pada video first ride dari Cepaka Putih ke Sentul, kami mencatat konsumsi bensin sekitar 53 km per liter. Videonya ada di link di atas ini. Banyak pertanyaan skeptis, apa iya, bagaimana caranya? Ya, saat itu kami menerapkan EconoRide, mirip standar tes kami. Kami jaga RPM hanya sekitar 4000 RPM, dan bukaan gas sekitar 25% saja. Tidak melakukan akselerasi mendadak dan lebih banyak menggunakan momentum motor alias jarang ngerem. Kalaupun perlu akselerasi dilakukan dengan halus dan intinya ya sekitar 4000 rpm itu putaran mesinnya supaya fitur VVA dia tidak aktif. Nah, kali ini kami coba lagi dengan cara yang sama dan ternyata kali ini kami bisa dapat 55,1 km per liter berdasarkan Multi Information Display atau MID di panel instrumen. Artinya lebih irit dibanding pada saat first ride pertama kali. Nah, sedangkan pada saat yang sama kami juga ukur secara full to full dan kami catat 58,2 km per liter. Wow. Banyak juga pertanyaan kenapa harus dibuat irit padahal berkendara sehari-hari tidak demikian. Ya, memang ini adalah standar tes kami untuk konsumsi bahan bakar, jadi
nanti akan tampak perbedaan dengan motor lain karena standar pengetesannya sama. Lantas bagaimana kalau konsumsinya buat harian? Dengan berkendara biasa saja, kami mencatat dengan riding yang sangat agresif, konsumsi Aerox ini bisa paling boros sekitar 39 km per liter. Hasilnya bisa beda-beda tergantung kondisi lalu lintas dan karakter berkendara tentunya. Nah, jadi pilihannya Aerox bisa kencang, tapi tetap bisa irit kalau dipakai santai. Oke, itu dia tadi hasil review ulang ya. Bagaimana impresi kita kalau membawa all new Yamaha Aerox Connected ABS ini di Jakarta buat riding harian. Kegiatan sehari-hari seperti apa udah kita bahas tadi semua, bagasinya, fiturnya, terutama koneksi ke handphone, terus konsumsi bahan bakar, performa, dan riding position dari beberapa teman-teman yang beda posturnya, mulai dari 165 sampai 185 seperti saya. Anda sudah lihat tadi. Bagaimana komentar Anda? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah memberikan like dan share video ini ke teman-teman Anda yang butuh informasi mengenai Yamaha Aerox. Jangan lupa main-main juga ke website kami, www.autorider.com. Follow juga kami di Instagram kami, di @autorider.com, dan juga Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!